Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Cerita kali ini benar-benar mencekam, jadi pastikan kamu nonton sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Karena bisa jadi yang kamu lihat bukan manusia. Namaku Iwan. Aku bekerja sebagai supir truk pengantar barang antar kota. Sudah lebih dari 5 tahun aku menjalani pekerjaan ini. Menempuh jalanan sepi, mendaki bukit, menuruni lembah, dan terkadang melewati hutan-hutan tanpa nama. Suatu malam, aku mendapat tugas mengantar barang dari Bandung menuju ke sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah. Katanya, jalurnya pendek tapi sepi. Hanya bisa dilewati malam hari karena ada perbaikan jalan siang harinya. Aku berangkat pukul 8 malam. Jalanan lengang. Suara ban truk menderu pelan di atas aspal. Di kiri kanan hanya hutan dan ladang kosong. Lampu jalan, hanya cahaya lampu trukku yang menembus pekatnya malam. Pukul 1 dini hari, aku mulai merasa mengantuk. Berat. Aku mencoba melawan kantuk dengan menyalakan radio, mengunyah permen karet, bahkan menampar pipi sendiri. Tapi rasa kantuk itu semakin menjadi. Sampai akhirnya, aku melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu terang. Dikelilingi rama-rama kayu sederhana, ada beberapa orang duduk di bangku bambu. Mereka tampak sedang ngobrol dan minum kopi. Akhirnya, ada tempat istirahat, gumamku lega. Aku memarkir truk di depan warung, lalu turun. Orang-orang di sana menoleh padaku serempak. Wajah mereka putih pucat, mata mereka hitam legam. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa aneh saat itu. Seolah-olah pikiranku tumpul karena lelah. Capek, Mas? Tanya seorang lelaki tua. Senyumnya tipis, tapi matanya kosong. Iya pak, ngantuk banget. Boleh numpang istirahat sebentar? Silakan, tidur saja di bel-bel belok. Nanti kami bangunkan sebelum subuh. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti arah yang ditunjuk. Ada sebuah bel-bel dari bambu di belakang warung. Aku rebah di sana, dan dalam hitungan menit, aku tertidur. Aku terbangun saat fajar menyingsing. Langit belum sepenuhnya terang. Aku bangkit, merasa tubuh lebih segar. Tapi saat aku berjalan ke depan, warung itu sudah tidak ada. Rumah-rumah pun hilang. Yang tersisa hanyalah hamparan rumput liar dan pohon-pohon besar. Aku celingukan. Tidak ada satupun tanda perkampungan yang kulihat semalam. Aku panik. Trukku pun menghilang. Apa aku mimpi? Bisikku. Aku mulai berjalan ke jalan utama. Tapi yang kulalui semalam berubah jadi jalan tanah yang sempit, dipenuhi semak berduri dan kabut tipis. Rasanya mustahil sebuah truk bisa lewat sini. Aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah aku salah jalan? Apakah aku tersesat? Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari balik pepohonan. Seorang wanita muda muncul, rambutnya panjang terurai. Pakaiannya seperti dari zaman dulu, kebaya lusuh dan kain batik. Kamu belum boleh pulang, katanya tanpa ekspresi. Apa maksudnya? Yang tidur di kampung kami tak bisa kembali sembarangan. Aku hanya numpang istirahat. Aku bukan bagian dari sini. Wanita itu mendekat. Wajahnya mulai berubah. Matanya menjadi merah menyala, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan jiji-jiji tajam. Aku mundur. Nafasku memburu. Aku berbalik dan berlari tanpa arah. Tapi kemanapun aku pergi, hutan itu terus berubah. Jalan yang tadi ada, kini hilang. Semak berpindah tempat. Arah mata angin pun kacau. Aku merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama hari berganti. Aku hidup dalam lingkaran waktu yang aneh. Di siang hari, kampung itu muncul ramai oleh penduduk yang berwajah datar dan bicara dengan nada pelan. Mereka menyuruhku menetap. Karena kamu sudah tidur di sini, berarti kamu salah satu dari kami. Tapi di malam hari, mereka berubah. Wujud mereka menyeramkan. Ada yang menjulur lidahnya panjang seperti ular, ada yang tubuhnya transparan, ada pula yang tubuhnya tinggi sekali sampai melewati atap rumah. Aku mulai sadar, aku tidak sedang berada di dunia manusia. Di malam keempat, aku mencoba kabur. Lagi, kali ini aku melewati sungai kecil. Di seberangnya, aku melihat bayangan trukku. Seperti yang kulihat malam saat aku berhenti di warung, aku berlari ke sana. Tapi setiap kali mendekat, truk itu semakin jauh. Sampai akhirnya, aku jatuh dan pingsan ketika aku membuka mata. Aku sudah berada di sebuah musola kecil. Seorang kakek tua duduk di sampingku. Alhamdulillah, kamu sadar, katanya lembut. Kamu ditemukan warga 2 hari lalu di pinggir hutan, tidur tak sadarkan diri. Truk saya, Pak. Trukmu ada, tapi lampunya masih menyala. Kamu tidur di bel-bel di dekat batu besar. Tak ada kampung di sana. Aku tercekat. Semua itu hanya mimpi, tapi kenapa rasanya begitu nyata? Tapi yang paling mengerikan adalah di sakuku ada segulung kain batik usang, persis seperti yang dikenakan wanita itu, dan di telapak tanganku ada bekas cakar panjang